Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menerima pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Pak Yosef dan Ibu Wulan sekeluarga yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang saya kasihi dalam Tuhan, dan Bunda Maria. Tadi saya bingung nih, misa ini untuk apa sih? Soalnya tiba-tiba saja beli Yosef dan Ibu Wulan minta misa di rumah, saya iyain aja. Tapi judulnya apa? Belum jelas. Tidak mungkin mereka minta misa hanya untuk berkat patung, berkat salib, berkat rumah. Toh rumah juga dulu sudah diberkati. Saya sempat mencurigai, jangan sampai gara-gara Pak Yosef sakit mata, makanya mereka minta misa ini. Maka tadi sebelum misa, saya ajak ngobrol di belakang.
Lalu mereka bercerita sedikit tentang apa yang mereka alami saat-saat terakhir. Dan sekarang saya bersaksi tentang kesaksian mereka, juga supaya sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Dan sekarang saya bersaksi tentang apa yang mereka ceritakan, bukan tentang saya. Gak apa-apa diceritakannya. Soalnya ini penting dan baik, bisa menjadi inspirasi untuk saya dan untuk Bapak Ibu. Kan tiba-tiba beliau Yosef ini bercerita tentang penyakitnya. Setelah dicek, dia kemudian shock gitu. Kok bisa muncul penyakit seperti ini yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ya, saking shocknya dia, secara psikologis dia terpukul. Lalu ada banyak hal yang dipikirkan. Untung dia punya istri yang juga membenarkan kita ketika ada kata bijak begini, di balik suami yang sukses ada istri yang hebat. Terus Mbak Wulan bercerita, dia bilang, begitu dia rasa secara psikologis, saya rasa dia terpukul, saya langsung bilang, ayo Pak, kita harus bangkit. Jangan terlena dengan perasaan seperti itu. Lalu saya hanya berkomentar, itulah maksud dari tema gereja sinodal, bangkit dan bergerak bersama. Jadi kalau kita bicara gereja sinodal yang bangkit dan bergerak bersama, jangan pikir paroki, itu pikir tentang gereja mini, yaitu keluarga. Karena keluarga adalah eklesia domestika. Mengapa waktu penyusunan program saya minta seksi keluarga cepat buat rekoleksi keluarga, undang keluarga-keluarga untuk menyadari bahwa tema ini pertama dan utama dipakai untuk keluarga. Bangkit dan bergerak bersama, mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Pertama mulai dari keluarga. Kalau gereja mini yaitu keluarga bangkit dan bergerak, otomatis KBG bangkit dan bergerak, lingkungan bangkit dan bergerak, paroki bangkit dan bergerak. Kalau keluarga mati, tidak bisa. Siapa yang kita harapkan? Juga kalau bicara kepemimpinan partisipatif dan transformatif, ya contoh seperti tadi itu contohnya. Ketika yang dianggap sebagai kepala keluarga, misalnya kayak Pak Yosef sakit dan dia pesimis dengan keadaannya yang mungkin membebankan istri dan anak-anak, istri tampil sebagai pemimpin. Jangan begitu Pak, kita harus bangkit. Ini penderitaan kita bersama. Itulah pemimpin partisipatif. Berarti mengambil bagian dalam apa yang sedang dialami oleh orang. Lalu kehadiran kita memberikan spirit untuk membawa transformasi. Artinya perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga spirit dan dukungan yang diberikan oleh Mbak Wulan telah membuat Pak Yosef tidak melihat penderitaannya itu sebagai sesuatu yang hopeless gitu. Sehingga mereka bilang kita misa ini Romo untuk membangkitkan harapan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segala-galanya. Saya bilang ini baru ngetop. Jadi misa untuk membangun harapan. Harapan apa? Jangan terlalu kepikiran dengan apa yang sedang menimpa kita. Lalu kemudian saya tadi kasih tunjuk satu ucapan dari dokter dari Jepang yang beberapa saat lalu saya lihat di story-nya teman. Itu dari namanya tempat nongkrong Gen Z. Ada satu orang dokter namanya Dr. Masaru Emoto. Dia mengatakan begini. Ternyata penyakit itu 90% berasal dari pikiran, 10% dari makanan. Lalu disetujui oleh Mbak Wulan. Bilang kami kan orang medis Romo. Memang kita tahu loh, penyakitnya Pak Yosef menurut vonisnya medis itu ngeri-ngeri sedap ya. Menakutkan. Karena ada sebuah bahaya, istilahnya imunnya diserap oleh bagaimana gitu kan nanti baru dijelaskan. Yang membuat matanya tidak bisa melihat. Jadi saya bilang iya, tidak boleh dipikirkan. Yang perlu itu berpikir. Karena kata dokter ini benar. Penyakit itu sangat ditentukan oleh pikiran. Kita boleh punya penderitaan dan penyakit di dalam diri, kalau pikiran segar dan sehat, pasti penyakit itu lalu tidak dominan. Yang dominan adalah enjoy, kan gitu. Terus saya bilang begini untuk menghibur dan meneguhkan. Saya bilang, Gus Dur saja tidak bisa melihat jadi presiden kok. Ini masih bisa lihat mata satunya. Terus dengar, masih ingat kan dulu saya cerita tentang anak murid saya di seminari yang baru menikah dari Palasari.
belum sempat punya anak, tiba-tiba dia drop, serangan, lumpuh, tidak bisa melihat, dan setiap 2 kali seminggu cuci darah. Masih sangat muda. Saya bilang ini kalau kita menderita seperti gini, jangan lupa menoleh ke tempat yang lain. Ada orang yang lebih menderita dari kita. Ini masih mending. Kalau seperti itu, kira-kira bagaimana? Berarti benar bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Dan kata Mbak Bulan tadi, kami percaya Tuhan tidak kasih penderitaan yang lebih dari kasihnya. Gitu tadi ya. Atau bagaimana itu? Pokoknya begitu. Saya bilang ini ya harus begitu prinsipnya. Karena setiap orang punya salib, punya penderitaan. Tapi kita ikut jalan salib kan maksudnya merefleksikan hidup. Di sana ada kata-kata, tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya. Kan gitu. Itu gunanya pergi jalan salib Bapak Ibu. Bukan soal setiap Jumat pergi. Dengar baik-baik kata-kata menarik di setiap perhentian. Itu berbicara tentang kehidupan kita. Soal kesetiaan kita dan ketaatan kita untuk latih kor di KBG, doa di KBG, di lingkungan. Kan kalau kita ingat betul kata-kata perhentian 12 yang saya khotbahkan hari Jumat lalu. Bilang apa? Dari salibmu engkau melihat berapa banyak yang tidak setia. Dan berapa saja yang setia. Gitu. Itu kan baik untuk kita. Karena begini Bapak Ibu. Kita orang Katolik. Di rumah kita pasang salib di rumah. Mungkin juga ada kalung salib. Kita sering buat tanda salib. Ini juga ada salib. Percaya nggak kita bahwa dari salib ini Yesus melihat kita? Kita tidak bisa, boleh kita membohongi pengurus lingkungan, pengurus KBG, diundang ikut kor, tidak datang. Diundang pendalaman, tidak datang. Alasannya begini. Belum tentu alasannya seperti itu, tapi dicari-cari supaya tidak datang. Tuhan tahu kau ada di mana. Apalagi kalau kau pakai salib, Tuhan lihat kau ada di mana. Dan dalam Injil hari ini Yesus bilang terus terang, saya tahu loh apa isi di hatimu. Kamu tidak punya kasih untuk Allah di dalam hatimu. Itu tadi ya. Itu katanya Yesus. Jadi dengan jelas Yesus mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, supaya kamu tahu, aku lihat apa yang ada di hatimu. Kamu tidak punya kasih akan Allah. Nah tadi kemudian Mbak Bulan cerita begini, selama ini Romo kita doa begitu-begitu saja. Tapi setelah mengalami seperti ini, baru kita berdoa dengan penuh emosi. Artinya doa itu betul mencerminkan kenyataan hidup. Nah itulah maksud dari setiap kenyataan hidup, entah kenyataan baik atau tidak baik. Jadi semua diberikan Allah sebagai media untuk kita disadarkan. Jadi apa yang dialami oleh Pak Yosef dan Ibu Bulan, dan kemudian keceriaan yang tetap mereka bangun untuk menghadapi dan menjalani penderitaan ini, saya rasa ini kredit poinnya untuk kita maknai bersama. Saya tadi bilang begini, dulu dalam dunia sepak bola ada istilah waktu sudden death. Sudden death itu artinya pertandingan itu harus tiba-tiba berhenti kalau sudah kemasukan gol di waktu tambahan. Yang paling penting itu artinya gini, ada sebuah kondisi mendadak yang kita tidak pernah duga. Dan itulah yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita tidak pernah menduga dan membayangkan sesuatu itu akan terjadi dengan kita. Lalu saya bilang gini, habis ini kamu ikut bikin MA. Karena di sana kalau orang serius, dia diajak untuk berpikir tentang sebuah kenyataan yang tidak pernah kita bayangkan tiba-tiba terjadi. Yang kemudian diputar lagu If Tomorrow Never Comes. Kalau ada yang mendadak yang terjadi, masih baik ini menderita. Kalau yang lebih parah adalah tiba-tiba mati, kita sudah siap. Sudah siap. Percuma menangis kalau orang sudah terkapar. Makanya hidup itu mumpung masih sama-sama sehat, nikmati bersama, jalani bersama. Itulah gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. Jangan selalu jalan lain-lain. Nanti kalau kamu sakit atau bahkan mati, tidak bisa jalan sama-sama lagi. Itu maksudnya. Jadi bangkit dan bergerak, lalu berjalan bersama. Dan akhirnya saya ingin mengatakan hal ini kepada kita. Saya tadi waktu masuk langsung lihat 2 foto ini. Saya ingat di beberapa rumah setiap kali saya masuk juga ada pajangan foto-foto saya itu, entah waktu komuni atau waktu apapun. Saya kemudian tadi dalam hati berpikir ternyata level selebriti juga saya ini. Ternyata foto-foto saya ada di rumah-rumah.
Kalau pergi ke Mami Oka itu penuh foto saya kan, dia punya cucu-cucu semua komuninya pas ada saya. Tapi kemudian saya mau menjelaskan begini, penting juga pasang foto Romo-Romo, tidak harus saya. Apalagi kalau kita menikah atau menerima sakramen. Karena ini yang membuat kita harus menyadari. Ketika dalam referen Mazmur ada bahasa begini, ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Ini doa dari seorang utusan Tuhan. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Ini nyata dalam sikap Musa dalam bacaan pertama, ketika Tuhan merencanakan bencana untuk orang Israel, karena Tuhan jengkel dengan sikap mereka yang tegar tengkuk, tanpa sepengetahuan umatnya, Musa datang kepada Tuhan. Dia merayu Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan jangan. Tuhan tidak ingat. Dulu Tuhan bawa mereka dari Mesir, itu siapa yang suruh? Kan Tuhan yang sendiri yang mau. Lalu Tuhan janji akan menyelamatkan mereka. Sekarang Tuhan mau membinasakan mereka. Apa Tuhan tidak malu? Bagaimana dengan orang Israel? Terus Tuhan menyesal. Lalu tidak jadi. Bukan karena umat Israel, tapi karena Musa yang minta. Mungkin sama dengan begini. Romo Eman kan ke sini bukan karena Romo Eman dan bukan karena Romo Eman yang mau. Atau siapa pun yang datang ke sini, tapi karena sudah terurapi dan diutus. Maka kalau saya meminta kepada Tuhan, pasti beda dengan kamu yang meminta. Kamu boleh doa sampai mulut bengkok, belum tentu Tuhan mau. Tapi satu kali saya minta, Tuhan langsung mau. Kenapa? Saya kan tangan kanan Tuhan. Tuhan memanggil saya karena Dia mau percayakan sesuatu kepada saya. Makanya jadi umat itu jangan terlalu percaya diri, bilang saya bisa tanpa pastor. Tidak bisa. Biar kau hebat bagaimanapun, tidak bisa. Buktinya ini, siapa umat Israel yang paling hebat yang bisa menaklukkan hati Tuhan? Musa saja. Dan tidak perlu dia kasih tahu kepada umatnya. Sama juga dengan kami ini. Kami mendoakan kamu umat, tidak perlu kami kasih tahu bahwa kami mendoakan kamu. Tapi pasti selalu kami doakan. Apalagi kalau kamu baik, perhatian, pasti ada terus di dalam doa. Saya mendoakan Anda semua. Bahkan alam raya ini saya bisa sendiri. Karena imam selalu bisa merayakan misa tanpa ada umat. Dan dia bisa misa atas nama umat. Makanya kita imam itu wajib misa sendiri juga kalau umat tidak ada. Itu harian itu harus ada. Jadi tanpa umat, imam masih bisa misa. Tapi umat tanpa imam dia tidak bisa misa. Tapi paling penting gini, Tuhan bukan yang pilih, bukan sembarang Tuhan pilih. Jangan kamu lihat manusianya, tapi lihat dari aspek ilahinya. Karena itu penetapan ilahi namanya. Jadi sudah ada berkat yang menyertai kita. Maka orang kami walaupun lemah, aku tak berdaya dan berdosa, karena tidak ada juga manusia yang jadi malaikat kan. Tapi ada yang melekat di dalam diri kami yang membuat kamu dirahmati. Contohnya, anak-anak itu tidak punya banyak kontaminasi perasaannya, tapi mereka kalau mau ujian pasti datang minta berkat. Saya lihat yang paling banyak itu anak-anak dari kamu punya umat di Yohanes, walaupun kakek nenek dan bapak mamanya tidak jelas ke gereja, tapi anak-anak itu selalu datang minta berkat. Karena apa? Mereka tahu kalau Romo kasih berkat ada yang berbeda. Dan setelah mereka sukses, mereka datang, Romo terima kasih kemarin saya dapat berkat Romo, saya juara ini, saya juara itu. Ya, karena memang ada sesuatu yang lebih. Saya kembali ke tadi itu, foto-foto ini kadang-kadang perlu juga ditempel kan. Bukan karena Romo Emannya, tapi utusan Tuhannya. Sehingga saya sih kemudian merasa bahwa dengan kamu minta misa sekarang juga untuk kenyataan yang sedang kamu alami, memang cocok. Karena dengan saya sampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan pasti lebih gampang percaya daripada kamu sendiri yang bilang. Jadi Musa bisa menaklukkan hati Tuhan, dan kata Yesus dalam Injil, yang ada di depan kamu itu lebih daripada Musa, yaitu Yesus bicara tentang dirinya. Jadi Yesus bilang, kamu percaya kepada Musa, tapi yang ada di depan kamu ini lebih daripada Musa, yaitu Yesus sendiri. Dan kita para imam itu ditabiskan untuk menjadi alter Christi, bentuk kehadiran Kristus yang lain. Karena Yesus tidak hidup terus di dunia, tapi Dia mau supaya Ekaristi itu selalu hidup di dunia, maka dipanggil dan dipilihlah para imam
untuk merayakan Ekaristi. Dan pesan Yesus, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita sedang mengenangkan Kristus yang merayakan Ekaristi pada malam perjamuan terakhir. Maka perayaan Ekaristi ini juga adalah bentuk kehadiran Kristus untuk Mbak Bulan dan Pak Yosef sekeluarga. Tidak usah takut, tetap pada prinsip yang sudah kamu bangun. Tidak ada penderitaan yang tidak punya rahmat. Yang paling penting ketika kita menderita, jangan berjalan sendiri. Bangkit dan bergerak bersama. Itu kata kunci. Saya tadi komentar sedikit begini ke Pak Yosef. Dengan kondisi sudah menderita, dicampur dengan banyak perasaan, yang paling penting itu begini, Mbak Bulan tetap menerimamu sebagai suamimu. Itu paling penting. Karena kadang-kadang ada yang punya watak, waktu suami sukses saja baru dianggap suami. Ketika sudah mulai jatuh dan sudah mulai sakit atau tidak berguna, tidak dianggap sebagai suami lagi. Itu sebenarnya yang paling membuat orang menderita. Sehingga dengan peneguhan, support yang diberikan oleh istri, saya rasa itu adalah kesembuhan pertama. Dan apalagi kamu menerima ini sebagai anugerah Tuhan. Jadi tidak gampang menerima penderitaan itu sebagai anugerah Tuhan. Karena orang punya pemikiran, namanya anugerah itu yang positif. Tidak Bapak Ibu. Anugerah tidak selalu positif. Anugerah itu bisa datang dalam hal-hal yang dalam kacamata kita itu negatif. Tapi di mata Tuhan itu semua positif. Karena seperti yang saya bilang, tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya. Jadi imam karena 3 kali saya menderita babak belur hampir mati. Dulu pernah saya ceritakan, waktu kelas 2 SD saya kencing darah. Itu bapak saya setengah mati, antar pakai kuda cari rumah sakit. Waktu kelas SMP naik ke kelas 2, saya sakit lagi sampai lumpuh. Lalu tahan 1 tahun, baru lanjut ke kelas 2. Setelah tamat seminari mau masuk prater, sakit lagi hampir mati. Orang pikir saya tidak bisa hidup lagi dan tidak mungkin lanjut. Jadi darah keluar terus di hidung sampai terus kerempeng. Tapi setelah itu sembuh dan lanjut ke prater. Setelah itu baru tidak ada penyakit yang lebih besar lagi. Sehingga menurut saya itu adalah penderitaan yang dialami karena Tuhan sudah menyiapkan rahmat yang tak pernah kita bayangkan akan diberikan kepada kita. Jadi terimalah penderitaan ini, pikulah bersama Kristus, dan untuk itulah kita merayakan misa ini. Tetap enjoy bersama Kristus karena tidak ada masalah yang tidak selesaikan kalau kita menjalani bersama Kristus. Ingat prinsip Santo Paulus, segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Semoga Tuhan memberkati. Ibu kaum beriman, dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan abdikan rahimnya bagi sang putra Allah. Maria ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati Yesus Kristus. Maria ibu kaum beriman, ratu para imam,
dan waktu kami mati, amin. Maria, ibu kaum beriman, menjadi ratu para imam, membalut hati para imam. Dalam hati sang buah hati, Yesus Kristus. Maria, ibu kaum beriman, ratu para imam. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Santa Maria Bunda Allah. Doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Maria, ibu kaum beriman, ratu para imam. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Santa Maria Bunda Allah. Doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakan kami orang yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Oh Bunda, Bunda Maria. Terima kasih untuk segala doa dan penyertaan-Mu untuk kami kaum beriman dan para imam. Doakan kami selalu untuk didekap dalam kasih mesra Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibu kaum beriman, dipilih